Pemirsa, saya langsung ke lapangan, ke desa Cikoneng. Apa yang akan terjadi dengan isunya yang sangat seksi, fantastik karena berbentuk nominal. Langsung ikuti wawancara eksklusif Edo mengabarkan dari desa Cikoneng. Pemirsa, Edo mengabarkan kita sudah berada di desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kita langsung akan mengklarifikasi berita-berita yang tersebar di media online terkait adanya indikasi-indikasi ADD menurut pemberitaan. Kita langsung klarifikasi dengan Kepala Desa Cikoneng dengan didampingi penasehat hukum. Kita akan langsung bertanya poin-poin apa dan klarifikasi menanyakan kebenaran apa yang terjadi di wilayah desa Cikoneng. Edo mengabarkan. Assalamualaikum Pak, saya dari teman-teman media mengklarifikasi ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Ibu didampingi dengan kuasa hukum. Selamat pagi Pak. Ya, mungkin kita langsung ke poin-poin yang inti. Mau pertanyakan, sudah siap Pak? Siap. Mohon izin Ibu. Yang pertama Pak, poin demi poin, apa yang diketahui Bapak Penasehat Hukum Kepala Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis terkait diduga kasus korupsi anggaran dana desa atau ADD sebesar yang fantastik ini Pak, 1,1 miliar pada periode 2015-2021. Nah ini kita pengen klarifikasi buat keterbukaan publik karena isu ini emang seksi Pak. Nah ini mohon penjelasan yang poin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini justru saya juga menyikapi berita yang dari Forum Rakyat Menggugat tentang kasus korupsi ADD 1,1 miliar di desa Cikoneng, yang mandat katanya 2 tahun dikejar di Ciamis, itu yang mana? Gitu. Karena kami tidak ada, kami tidak terlibat dalam kasus itu. Nah, itu yang ada terkait dengan wawancara yang ada di pemberitaan itu, yang sumbernya itu apakah dari orang sini desa atau masyarakat sebenarnya? Nah, atau apakah forum? Justru saya bertanyakan ini mohon penjelasan. Saya juga mungkin setelah membaca berita itu saya kaget dan saya pertanyakan kepada narasumber. Kebetulan narasumber juga kuasa hukum dari situ. Narasumber tertera di situ inisial dan akun. Saya telepon, dia tidak merasa mengatakan hal itu, hal tersebut di media gitu kan. Makanya ini beritanya yang mana dan apa gitu, justru saya mau mempertanyakan soal itu. Karena ini menurut pemberitaan itu kan fantastiknya dengan nominal tersebut, dan dari tahun ini udah beberapa tahun ini kok masih tidak ada Ibu Kepala Desa dengan jajaran perangkat desanya dengan lembaga-lembaga masih aktivitas. Apakah kebenarannya ini? Makanya kami langsung turun menanyakan dengan langsung visual gitu Pak penasehat. Jadi yang pertanyaan poin pertama, periode 2015-2021 itu tidak ada korupsi ADD, tidak ada. Tapi itu sebagai penasehat sudah ada berupaya hukum. Sudah memang karena klarifikasi tidak ada. Jadi secara kebetulan di sini kan ini ada BPD-nya, silahkan tanya atau mungkin warganya silahkan tanya. Ada nggak? Ini nggak ada, hasil itu nggak ada. Nah mungkin begini ya Pak kuasa hukum, nanti kita akan nanya langsung juga BPD. Terus keterwakilan dari warga, berarti ada RT. Nanti kita akan langsung running pemberitaan, kita langsung menanyakan. Nah yang kedua Pak, benar kasus dugaan korupsi ADD Desa Cikoneng yang dilaporkan ke Kejaksaan ke Kejaksaan Negeri Ciamis oleh Forum Rakyat Menggugat Desa Cikoneng sejak tanggal 31 Maret 2022. Tindak lanjut proses hukumnya mungkin tadi sudah dijawab juga poinnya ya. Berarti sudah sebagai upaya hukum, kuasa hukum dari Desa Cikoneng, khususnya Ibu Kepala Desa yang dalam tanda kutip yang forum itu melaporkan kepala desa. Jadi upaya kuasa hukum sudah mempertanyakan ke Kejaksaan. Berarti tadi sudah dijawab. Oke.
Yang ketiganya, apa benar KADES Cikoneng itu, nah ini yang nominal nih, pertanyaan yang ketiga ini nominal 1,1 miliar itu gimana tuh penjelasannya? Karena ini kan sensitif Pak ya, terkait uang. Nah, itu yang jumlah nominal yang pas status itu tentang ADD itu kan ada. Nah, pelanggaran korupsi ADD-nya juga tidak ada. tuh. Yang ada waktu tahun berapa meninggal Bu Sekdes itu? Yang ke 2023 itu pas Sekdes meninggal. Oh jadi Jadi meninggal ada itu ya karena mungkin ada apa kekurangan dalam administrasi, otomatis kan Ibu Kades tidak mengetahui orang meninggal. Tapi upaya itu sudah diklarifikasi. Upaya itu sudah diklarifikasi. Inspektorat sudah ditemui. Inspektorat sudah, ya itu menurut inspektorat hasil penemuan tersebut ada senilai kerugiannya 126. Tapi Bu Kades tetap bertanggung jawab karena kan Bu Pak Sekdes juga almarhum tanggung jawab dia. Karena susah untuk sudah dikembalikan. Adapun prosesnya silakan tanya kejaksaan, gitu kan? Itu bukan wewenang kami. Nah, cuma kalau itu nomor itu ada. Kalau tentang berita ini tidak ada. Dan perlu diketahui, ini kan itu berjalan sudah lama dan sampai saat ini kan ada, saya sebutkan segelintir masyarakatnya, kalau forum terlalu besar. Ini forum rakyat membuat itu forum masyarakatnya yang mana kan gitu. Tapi barang bukti yang ke kejaksaan itu pengambilan itu bukan karena dari korupsi itu kepala desa dibarengi dengan penasihat hukum mengambilkan karena korupsi, bukan ya? Bukan. Nah. Karena kan itu ada administrasi ya. Karena kebetulan kami meninggalkan Bu Kades juga tidak mengetahui kan itu. Jadi kalau masalah itunya ketentuannya kan silakan aja ke kejaksaan, karena bukan wewenang kami untuk menerangkan hal itu. Cuman yang perlu kami terangkan juga, ini memang udah lama ya, udah hampir 2 tahun lebih. Ini dari forum ini ya, mengatasnamakan forum ini. Pada awalnya kan ada, sebelum ada Dengan Edo, Bapak dengan siapa? nama saya Dedi dari BPD Desa Cikoneng. Di BPD-nya sebagai apa Pak? Saya sebagai ketua. Ketua BPD. Kita satu persatu, Bapak. Saya Usman warga Warga RT berapa Pak? RT 1. Warga di lingkungan RT ya. Satu lagi Bapak. Nama saya Hedi Arso, saya Ketua RT Hiji, RT 01 RW 05, Dusun 1. Saya dipasukan tantangan. Ini nih yang tadi kita bahas dengan penasehat. Kita mungkin mohon izin dulu Bapak Ketua dan warga kita, karena ini Pak RT kayaknya greget nih. Tadi berbicara dipalsukannya apa Pak, bisa dilepas? Tantangan saya dipasukan sama 100 warga dipasukan. Yang tadi 864 itu. Ya. Nah, kok bisa dipalsukan gitu? Bapak merasa nyaman atau tidak nyaman, atau upaya apa yang akan Bapak tempuh? Apakah sudah juga berupaya? Karena ini kan sudah lama Pak. Gimana Pak penjelasannya? Saya sama warga merasa resah. Jadi saya curiga ada apa ini tantangan dipasukan. Tidak tahu untuk apa-apanya. Ya. Tapi sudah lapor itu, karena itu Bapak tadi mengungkapkan dipalsukan. Apakah sudah bentuk upaya lapor kah atau apakah? Ya, saya lapor ke Kapolres. Oh, lapor. Ya, atas didampingi Ibu Kepala Desa terus sama pengacaranya. Lapor ke Kapolres Karena merasa dicatut tanda tangannya. ya. Berarti itu poin, berarti Bapak membenarkan dengan adanya pemalsuan atau pencatutan tanda tangan tersebut. Ya. Oke, makasih ya Pak. Sekarang Bapak sebagai ketua RT yang dicatut. Sekarang ada warga juga nih Pak, datangnya dengan adanya, apakah sama juga dicatut tanda tangannya? Intinya kalau saya Pak kan dari teman Itu saya tidak tahu, tidak mendengar ada mau ini apa untuk memberhentikan kepala desa. jadi tanda tangan itu tidak tahu. Itu yang ngasihnya teman itu untuk mau dikasih sumbangan Pak. Oh, dengan berdalih Iya. mau dikasih sumbangan. Dari ya dewan calon lah gitu. Akhirnya Bapak karena ada bantuan senang aja nanda gitu. Iya, itu kan teman.
udah bertahun-tahun latihan juga masih masyarakat. Padahal tujuannya sudah tahu Tidak tahu Pak. terjadi begini. Iya, tidak tahu benar. Nah kalau tahunya begini ada tanda tangan untuk dengan indikasi yang tadi dibahas itu, kalau tahu judulnya mungkin Bapak juga nanda tangan atau enggak? Tidak Pak. Saya yakin, justru saya tidak merasa, tidak tahu, ya akhirnya saya konfirmasi ke ibu. Oke, nah, sekarang ini terima kasih juga, itu berarti merasa dirugikan juga. Nah, pandangan Bapak menurut warga kepemimpinan kepala desa di sini ini untuk Bapak pribadi gimana sosok? Kalau saya sebagai warga biasa ya Pak ya, dari nggak tahu Nyaman, kondusif gitu ya. Saya Oke, terima kasih ya Pak ya atas keterangannya. Nah, ini yang terakhir. Sebagai ketua BPD pengawas yang ada di desa, dengan opini ataupun isu ini gimana nih tangkapannya, ataupun mungkin juga ketua DPD juga dipalsukan juga tanda tangan atau gimana? Karena sebagai warga juga Pak. Saya sebagai BPD memang nama saya tidak ada di surat itu, jadi saya tidak menandatangani dan tidak tahu. Hanya yang jelas bahwa surat dari masyarakat Munggat itu memang ditujukan kepada BPD juga. Oh, ditujukan juga ke BPD. Ya. Jadi surat itu terakhir ya, BPD setelah arti karena ada beberapa alamat di sana Yang BPD ditujukan. terakhir. Nah dengan demikian kan otomatis BPD menyikapi. Nah, upaya BPD itu menyikapinya gimana itu Pak? Menyikapi ya karena memang itu surat itu ada di BPD kami selaku ketua otomatis mengambil rekan-rekan gitu. Oh, dengan jajaran. Jajaran ini membahas ada surat ini gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Tapi itu sudah juga dibahas Pak. Ya, dibahas sudah. Poin-poinnya apa aja? Beberapa kali, mungkin 2 kali lah, 3 kali. Sehingga dalam hal itu kami bisa menanggapi dari surat itu. Tanggapan saya ya bukan tanggapan saya, tanggapan BPD Ya sebagai lembaga ya. atas kesepakatan semua nih, menanggapi dari surat yang datangnya dari masyarakat atas nama masyarakat Ya. itu. Walau bagaimanapun ya Harus ditindaklanjuti ya Pak. ditindaklanjuti surat itu, dan kami menindaklanjutinya melalui forum BPD sendiri. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat lah. Ya lembaga BPD ini. Hanya lembaga BPD saja. Gitu Pak. Tapi ada juga yang kan katanya BPD menurut pemberitaan itu yang beredar suruh menurunkan kepala desa, gimana itu Pak? Memang ada gitu. Tapi Tidak kami semerta-merta selaku BPD, begitu ya. Itu perlu cermat dalam menanggapi itu, tidak gegabah gitu. Karena BPD itu harus melihat realita, kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Kemudian beberapa hari kami mempelajari itu, sehingga akhirnya kami bisa Mengevaluasi, menyimpulkan. ya, kemudian kami bisa menanggapi dari surat itu. Nah, dengan dalam tanggapan. bentuk musyawarah di lingkup BPD. Nah, ini waktunya untuk dijelaskannya apa nih ke publik, Pak? Ini kan surat ini kami langsung tujukan ke Bupati, Pak. Udah. Memang prosedur segitu. Sudah dilayangkan. Jadi isinya apa, Pak? Melalui camat. Isinya? Isinya dari surat itu kan setelah kami pelajari, yang perlu ditanggapi itu ada 2 poin, Pak, sebetulnya. Apa aja poinnya, Pak? Pertama bahwa intinya kepala desa itu turunlah gitu, dari jabatannya.